Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial rata-rata menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi. Tetapi ironisnya sebagian besar dari komunikasi kita ini tidak diterima dengan baik. Sering terjadi salah persepsi, salah komunikasi, dan ini menimbulkan pertikaian, menimbulkan permusuhan, dan lain sebagainya. Padahal, sebagian besar dari pemenuhan kebutuhan kita itu berasal dari luar atau dari pihak lain, sehingga kita membutuhkan suatu cara untuk mendapatkan kebutuhan kita itu, yaitu dengan komunikasi. Komunikasi itu artinya proses berbagi arti dengan orang lain, membangun persamaan, pengertian antara seseorang dengan orang lain. Komunikasi itu bukan sekedar berbicara, tetapi juga tentang ekspresi diri. Ekspresi seperti apa yang ditangkap oleh orang tentang diri kita. Dan komunikasi ini hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat diterima, dapat ditafsirkan oleh penerima pesan tersebut. Jadi melalui komunikasi, pikiran, sikap, dan perasaan seseorang itu dapat dipahami oleh pihak lain. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus memahami model komunikasi Kristen. Terdiri dari 4, yaitu konten, kontak, konteks, dan karakter. Mari kita membahas secara singkat apa artinya konten. Di saat ini, komunikasi itu lebih banyak lewat media daripada tatap muka. Dan konten ini bisa tanpa batas. Tetapi komunikasi orang percaya itu hanya berfokus pada pemberitaan kabar Injil, berfokus pada pemberitaan kabar baik. Dan tujuannya, goalnya itu harus memuliakan Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 16 dituliskan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya konten yang kita sampaikan itu harus hal-hal yang bermanfaat. Bisa juga berupa teguran. Apapun itu harus dengan tujuan dan cara yang baik. Lalu kontak. Apa artinya kontak? Kontak artinya kita ketika melakukan komunikasi, kita itu perlu memahami seperti apa sih orang yang kita ajak komunikasi, latar belakangnya itu seperti apa, karakternya itu seperti apa, supaya komunikasinya menjadi efektif. Lalu karakter. Karakter ini menentukan kualitas dan efektivitas dalam komunikasi. Orang yang berkarakter baik, orang yang berintegritas, komunikasinya juga akan berkualitas dan juga efektif. Dan yang terakhir itu konteks, artinya harus sesuai kebutuhan atau target komunikasi kita. Dan semuanya itu harus mencerminkan atau harus mempunyai tujuan untuk memuliakan Tuhan. Komunikasi merupakan suatu pengalaman yang dirasakan oleh seluruh panca indera kita. Oleh karena itu, keberhasilan dalam komunikasi itu tidak hanya terletak pada kata-kata saja, tetapi lebih banyak karena cara penyampaian, baik lewat intonasi, lewat raut wajah, lewat sikap pada saat penyampaian pesan. Komunikasi itu lebih keras bergaul melalui hidup kita daripada kata-kata. Oleh karena itu, hidup kita harus mencerminkan hidup Kristus. Kemudian, komunikasi melalui media sosial yang sering sekali kita lakukan saat ini, itu harus memperhatikan banyak hal. Apa saja? Secara singkat, yang pertama adalah mari kita memperhatikan apa yang kita unggah ke media sosial menjadi konsumsi umum. Sekali kita mengunggah, jejak digitalnya tidak dapat dihapus. Oleh sebab itu, ketika kita mengunggah segala sesuatu, mari kita berpikir terlebih dahulu, kita pahami, kita cerna apa yang akan kita posting. Jangan posting hal-hal yang bisa berdampak negatif bagi pembaca. Dan alangkah lebih baiknya, jangan menjelekkan, jangan menghina, jangan menyindir. Karena kita tahu tidak ada orang yang suka diserang secara pribadi. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah hindari flexing atau pamer. Yang ini adalah menjadi tren masa kini. Tidak sedikit orang yang menjadi
sangat suka posting apa saja yang dimilikinya, apa yang saja yang sedang dicapainya, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu baik-baik saja, tetapi ketika itu menjadi sebuah keharusan dan mendatangkan kepuasan diri dan kebanggaan diri, itulah yang tidak boleh. Itu bisa merusak jati diri kita dan kita menjadi sombong. Dan kita perlu perhatikan bahwa tidak semua berita itu benar. Jangan selalu meneruskan berita secara langsung tanpa adanya cek. Jangan menjadi sumber berita bohong. Apapun yang kita posting, itu harus ada tujuan atau makna positifnya. Kalau tidak ada yang baik untuk diposting, lebih baik tidak perlu memposting. Itulah yang harus diperhatikan ketika kita melakukan komunikasi melalui media sosial. Lalu mari kita belajar dari Yesus. Melalui berbagai kisah dan peristiwa kita bisa belajar bagaimana Yesus tuh sangat piawai dalam mengkomunikasikan pesannya, dan Yesus menggunakan prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, cerita tentang Yesus dan perempuan Samaria. Kita tahu bahwa Yesus khusus mendatangi wilayah Samaria, walaupun tidak lazim bagi orang Yahudi untuk melewati daerah situ. Yesus kemudian memulai percakapan, dia menembus batas kelas iman saat itu, di mana tradisi Yahudi melarang komunikasi dengan orang Samaria, apalagi perempuan. Tetapi Yesus memulai percakapan itu. Yesus membangun persamaan kondisi di mana Yesus haus, kemudian membutuhkan bantuan. Yesus memahami target atau kontak dan juga konteksnya. Lalu yang kedua, ada cerita tentang Yesus dan Sakius. Yesus peka dalam melihat kebutuhan orang lain. Yesus melihat keingintahuan Sakius sampai Sakius ini memanjat pohon untuk melihat Yesus. Yesus berani menerobos atau melanggar tradisi, di mana Yesus masuk ke rumah orang berdosa dan berkomunikasi dengan Sakius. Yesus fokus untuk menyampaikan berita keselamatan. Lalu yang ketiga adalah cerita Yesus dan Nikodemus, di mana Yesus menunjukkan kemampuannya dalam berdiskusi tingkat tinggi dan menjawab keraguan dan berbagai pertanyaan sulit dari Nikodemus. Yesus gigih dalam menyampaikan pesannya tentang keselamatan. Yesus memilih waktu yang tepat untuk berdiskusi serta menyediakan waktu di malam hari. Walaupun lelah setelah seharian mengajar, tapi Yesus tetap gigih menyampaikan pesannya. Apa dampak yang terjadi dari komunikasi Yesus? Kita tahu bahwa dari ketiga tokoh di atas, dari perempuan Samaria, dari Sakius dan Nikodemus, mereka setelah melakukan komunikasi dengan Tuhan, mereka mendapatkan sukacita, mereka mendapatkan keberanian, dan terjadi perubahan dalam hidup mereka. Mereka juga menambah pengertian tentang Yesus, dan mereka mendapatkan jawaban dari komunikasi yang mereka lakukan dengan Yesus. Itulah dampak dari komunikasi yang Yesus lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pada pagi hari ini. Saat ini dunia sangat bising karena setiap orang ingin berbicara, setiap orang ingin didengar. Bagaimana kita bisa menjadi komunikator yang efektif? Adalah ketika kita menjadi apa adanya, dengan berbahasa dengan benar, berbahasa dengan sopan, berbahasa dengan beretika. Mari kita pahami, mari kita mengerti kapan kita harus berbicara, kapan kita harus diam, dan mari kita belajar untuk mendengar. Amsal 25 ayat 11 menuliskan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.